kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri nih Putra Kit Astiti Sitasari nomor absen 25 dan rekan saya nih Madi Nanda Diah Pramesti absen 28. Baik, di sini kami akan menjelaskan kontrol bagi internal audit. Untuk materi pertama yaitu definisi kontrol dan internal. Definisi kontrol audit. Menurut L.R. Dixie tahun 1905, kontrol dapat dibagi menjadi 3 elemen yang terdiri atas pembagian kerja, penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai. Menurut George E. Bennett tahun 1930, pengecekan internal adalah koordinasi dari sistem, akun-akun, dan prosedur perkantoran yang berkaitan sehingga seseorang karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri juga secara berkelanjutan mengecek pekerjaan karyawan yang lain untuk hal-hal tertentu atau rawan kecurangan. Selanjutnya, definisi kontrol. Kontrol adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi bagaimana dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya, definisi kontrol bagi akuntan publik. Yang pertama ada kontrol administratif, mencakup tetapi tidak terbatas pada rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam otorisasi manajemen transaksi. Yang selanjutnya, kontrol akuntansi terdiri atas secara organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan keandalan pencatatan keuangan. Selanjutnya, definisi kontrol bagi auditor internal. Auditor internal memandang kontrol penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Yang selanjutnya ada model-model kontrol internal. Yang pertama ada model COSO. Model COSO mendefinisikan internal control sebagai sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan informasi keuangan. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Model COSO terdiri dari lingkungan kontrol, penentuan risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Selanjutnya ada model COCO. Model COCO dikembangkan oleh CICA atau Criteria of Control Board of the Canadian Institute of Chartered Accountants. Yang selanjutnya ada model COBIT. Control Objectivitas for Information and Related Technology merupakan sekumpulan dokumentasi beserta praktis yang dapat membantu organisasi untuk menjembati gap atau risiko, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Informasi Sistem Audit dan Kontrol Association pada tahun 1992. Yang selanjutnya ada model Cadbury. Model Cadbury menekankan pada pengendalian keuangan dengan menghasilkan kehandalan dari pelaporan keuangan. Yang selanjutnya ada sistem kontrol. Elemen-elemen sistem kontrol, sarana kontrol meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis komponen-komponen lainnya.
Bila digabungkan, elemen-elemen ini membentuk sistem kontrol. Sistem tersebut bisa memiliki subsistem-subsistem dan bisa juga menjadi bagian dari sistem yang paling besar. Semua sistem ini beroperasi secara harmonis untuk memenuhi satu atau lebih tujuan bersama. Sistem tersebut bisa berbentuk sistem tertutup, tidak berinteraksi dengan lingkungan, atau sistem terbuka yang memiliki interaksi. Yang selanjutnya ada standar-standar kontrol. Standar-standar umum. Keyakinan yang wajar. Kontrol harus memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan kontrol internal akan tercapai. Yang selanjutnya perilaku yang mendukung. Manajer dan karyawan harus memiliki perilaku yang mendukung kontrol internal. Integritas dan kompetensi. Orang-orang yang terlihat dalam pengoperasian kontrol internal harus memiliki tingkat profesionalitas, integritas pribadi, dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kontrol guna mencapai tujuan kontrol internal. Yang selanjutnya, tujuan kontrol. Tujuan kontrol yang spesifik, komprehensif, dan wajar harus ditetapkan untuk setiap aktivitas organisasi. Yang selanjutnya, pengawasan kontrol. Manajer harus terus-menerus mengawasi keluaran yang dihasilkan oleh sistem kontrol dan mengambil langkah-langkah tersebut yang tepat terhadap penyimpangan yang memerlukan tindakan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu standar-standar rinci. Di dalam standar-standar rinci itu dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dokumentasi. Struktur semua transaksi dan kejadian signifikan harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut harus siap tersedia. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi dan kejadian dengan layak dan tepat waktu. Yang ketiga, otorisasi dan pelaksanaan transaksi dan kejadian. Transaksi dan kejadian harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh orang yang bertugas untuk itu. Selanjutnya yaitu pembagian tugas. Otorisasi, pemrosesan, pencatatan, dan pemeriksaan transaksi harus dipisahkan ke masing-masing individu. Selanjutnya terdapat pengawasan. Pengawasan harus dilakukan dengan baik dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan kontrol internal. Selanjutnya, yang terakhir terdapat akses dan akuntabilitas ke sumber daya dan catatan. Akses harus dibatasi ke individu yang memang berwenang, seorang yang bertanggung jawab untuk pengamanan penggunaan sumber daya, dan orang lain yang mencatat. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik kontrol. Di dalam karakteristik kontrol dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tepat waktu. Kontrol seharusnya mendeteksi penyimpangan aktual atau potensial sejak awal untuk menghindari tindakan perbaikan yang memakan biaya. Kontrol harus tepat waktu, meskipun efektivitas biaya juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ekonomis. Kontrol harus memberikan keyakinan yang wajar dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya minimum dan dengan efek samping yang paling rendah. Selanjutnya yang ketiga terdapat akuntabilitas. Kontrol harus membantu karyawan mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan. Manajer memerlukan kontrol untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya terdapat penerapan. Kontrol harus diterapkan pada saat yang paling efektif. Selanjutnya terdapat fleksibilitas. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Rencana dan prosedur hampir pasti bisa berubah seiring berjalannya dengan waktu. Kontrol yang akan mengakomodasi perubahan seperti ini tanpa harus berubah lebih disukai untuk menghindari kebutuhan yang akan adanya perubahan. Selanjutnya yaitu menentukan penyebab tindakan. Tindakan korektif yang diambil segera bisa dilakukan bila kontrol tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga penyebabnya. Penanganan standar bisa disiapkan dan dilaksanakan bila kontrol bisa menentukan penyebab kesulitan. Selanjutnya terdapat kelayakan.
Kontrol harus memenuhi kebutuhan manajemen kontrol yang paling efisien dan bermanfaat adalah kontrol berbasis pengecualian, yaitu hanya merespon penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Selanjutnya, masalah-masalah dengan kontrol. Kontrol memang membawa manfaat, tetapi juga membawa masalah. Kontrol bisa membuat suatu fungsi berjalan dengan baik, tetapi dengan satu imbalan balik, berbentuk uang ataupun manusia. Dan materi selanjutnya yaitu terdapat sarana untuk mencapai kontrol. Yang pertama, organisasi. Organisasi ini sebagai sarana kontrol merupakan struktur peran yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan. Suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang membutuhkan menjadi pedoman atau membatasi tindakan. Selanjutnya, prosedur-prosedur. Prosedur adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Prinsip yang diterapkan pada kebijakan juga bisa diterapkan untuk prosedur. Selanjutnya, personalia. Orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Bentuk kontrol terbaik di samping kinerja masing-masing individu adalah supervisi. Selanjutnya, akuntansi. Merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya. Akuntansi membentuk kerangka kerja yang bisa disesuaikan dengan pemberian tanggung jawab. Selanjutnya, penganggaran atau budget adalah sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran menetapkan standar masukan, sumber daya, dan hal-hal yang harus dicapai sebagai keluaran dan hasil. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pada kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi dan membantu keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Materi yang selanjutnya yaitu tentang laporan auditor internal kontrol. Auditor internal diharapkan ahli dalam aspek kontrol. Mereka juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip manajemen, yang mungkin kontrol merupakan elemen yang dominan konsekuensinya dalam audit internal. Praktisi audit bisa jadi tidak begitu mengenali operasi aktual, tetapi auditor harus mengenali manajemen dan aspek kontrol dari fungsi klien. Jadi bisa diasumsikan bahwa dalam kebanyakan laporan audit, aspek kontrol internal dari operasi merupakan subjek yang bisa dilaporkan. Bahkan, dalam kasus tindakan terdapat aspek kontrol yang membutuhkan tindakan korektif, kondisi ini juga harus tetap dilaporkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh artikel penelitian kontrol. Penerapan sistem pengendalian intern diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan laporan yang handal. Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara juga memerlukan pengendalian internal untuk efektivitas dan efisien kegiatan mereka, dan menghasilkan laporan yang handal untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian internal yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif dan memadai. Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sudah efektif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.